la, do, to, zo. Sedangkan dia di akhirnya bisa semua suara itu bisa menangkapnya. Bisa dilihat pada tabel ya. Tu al-lufuna funimu kama sabaqata rifuhu sautun namuzajiyun as-sawata masalan bihawil natikil lukhota an yantiqo bihi wufqan lisabaqati allati warodo fiha. Jadi itu allofon atau allofon, yaitu fonem seperti yang telah didefinisikan adalah bunyi khas atau bunyi yang sempurna dengan cara berbicara. Wal funim bikaunihi sautan namuzujian musalian yata masalu andal nutkil fa'lihi fayaqadatu aswatin yasamma kullu min halwahu wafuna mimma yakni anul alufuna mahu illa suratun zahiratun alfuwaini. Jadi bahasa yang digunakan pada alofon itu sesuai dengan orang yang berbicara. Fonem tersebut menjadi model atau bunyi yang ideal dipresentasikan ketika pengucapan yang sebenarnya ada beberapa bunyi dan masing-masing itu disebut alfon. Wa iza kana alfunimu yaktubu bainal khotaini ma'lin fayaktubul ulfuna bainal qoswaini wa mislu zalika funi min nuni nun. Jadi, jika fonem ditulis di antara dua garis miring, maka fonem tersebut di antara tanda kurung domah, contohnya adalah fonem di dalam buku itu, fonem dari huruf na atau nun. Yaitu yang pertama itu alofon nun pada kata nat, alofon nun asyafawiyu kamafi yunitu, yaitu alofon nun seperti pada kata yunitu, dan alofon nun pada kata yanqolu, dan alofon mim pada kata mim ba'du. Bila fi hazihi sayaqati salasati anfunimu nunil lasa waniya asnaniya yukunu. Kita mengamati dalam 3 konteks contoh yang tadi bahwa fonem penyebutannya dibantu oleh organ ucap pada manusia. Iya kan, kita pada saat berbicara pasti kita dibantu pada saat pengucapan suatu bahasa itu dibantu oleh organ ucap pada manusia seperti lidah, tenggorokan, gigi, gusi, seperti itu. Sawiya indama binut konfi sakon yan butu wa yakunu li hamya indama binut konfi sayakon yan kolu wa bitahawulan ilal miman saya fawiyatan indama yuntiku fi siyakon mimba'di wa hazihi nunu saya fawiyatu wa nunil sawiyatu wa mimu safawiyatu hiya walfunatu. Jadi saat kita mengucapkan yang butuh, dan itu untuk pada saat mengucapkan yang kolu dan kata mim, pada saat kita mengucapkan nun pada kata yang kolu itu kan terdengar jelas, yang kolu itu nunnya itu terdengar jelas. Begitu juga pada saat kita menyebutkan yang butuh huruf nunnya itu terdengar jelas. Dan pada saat kita menyebutkan kata mim ba'du itu juga mimnya itu jelas, ya kan. Nah, dan itu merupakan alofon, yaitu tadi 3 contoh tadi yang bahasa yan butuh, yang kata yan butuh, yan kolu, dan mim ba'di itu adalah contoh-contoh dari alofon. Wal ulufuna kama huwal halu fi funini la yatamatsalu fi sawamiti konsonan faqatu wa innama aidan fi suwata vokal kama
hadasa yatadihu min ulufunatal lifunimu domatil kosoyorati doma fi siyakoti taliyati. Jadi dan alofon dalam fonem tidak akan terjadi apabila diam atau tidak adanya suara. Jadi alofon itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mengucapkan apapun atau kita diam saja, tidak berbicara, maka alofon tidak akan terjadi seperti itu. Dan konsonan bukan konsonan saja, tapi vokal juga, sebagaimana yang dibuktikan dengan fonon dari fonem domah pendek, yaitu domah dalam contoh berikut. Yang pertama yaitu al-domatul qasiyarotun muraqqaqatil kama fi dummi. Pada doma disebutkan tipis pada kata dummi. Ya, pada saat kita mengucapkan kata dummi, itu domahnya dibacanya tipis. Sedangkan yang kedua yaitu pada saat kita mengucapkan kata summi, itu domanya dibacanya sedikit jelas, summi, sedikit jelas, domanya terbaca sedikit jelas, summi. Dan yang ketiga yaitu contoh yang ketiga, pada saat kita mengucapkan fummi, itu domanya terbaca jelas, fummi, fummi, seperti itu. Dalam yulahazu fi hazihi siyaqatil nutqiyatil sullaqatu anfunimatu domal kosiri tatahawalu azdun nutkil fa'liyi ila salasati ulufunata mukhtalifata hiya domatun kosiratun murqaqatun wa domatun kosbarotin mufakhamatu wa domatun kosiratun baina tarkubuki wa tafhimi wa ya ayyuhaza tahawula wa sannawa tabaan lisiyaqati alati warada fiha hazal funimu. Jadi dalam 3 contoh yang tadi tercatat, kita temukan bahwa fonemnya yaitu domah pendek, dan dalam pengucapan domahnya itu terbagi menjadi 3, yaitu tadi domahnya terbaca tipis, domahnya terbaca sedikit jelas, dan domahnya terbaca jelas. Dan dari keanekaragaman itu terjadi sesuai dengan konteks di mana fonem ini disebutkan. Baiklah, itu saja tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.